Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, it's glad to be back ya, karena beberapa hari lalu saya sempat tumbang, dan hopefully teman-teman di luar sana juga semua bisa sehat, karena kita tahu sekarang situasi dan cuacanya nggak begitu baik teman-teman. Apalagi banyak banget teman-teman saya juga yang kena demam berdarah, terus juga kena COVID ya. Ya katanya sih COVID varian ini lebih menular, tapi ya kita nggak tahu teman-teman. Ya oke. Kemarin saya sempat ke rumah sakit, dan di rumah sakit terutama Royal Taruma sendiri aja itu ada menghadapi pasien COVID. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk nggak lama-lama dirawat inap, langsung balik ya begitu badan agak recover. Tapi sayangnya beberapa hari kemudian, atau tepatnya kayak kemarin atau bahkan hari ini aja masih naik turun nih teman-teman, panas saya atau demamnya saya gitu. Makanya teman-teman udah deh, paling bener kurangin begadang kali ya. Kita upload videonya siang-siang aja kali ya. Anyway, thank you banget buat teman-teman nih yang udah ngucapin semoga lekas sembuh ya. Terutama di sini ada Ko Sylvester juga dari Kenal Crypto. Ko, thank you so much yang udah ngucapin semoga cepat sembuh ya buat saya. Semoga kiranya ya kita semua diberikan kesehatan deh, dijauhkan dari penyakit juga ya, dan kira-kira ya rezeki bisa lancar terus, bisa profit terus. Alright. So, let's jump into the content. Jadi kita akan bahas tentang kondisi Bitcoin untuk video kali ini ya, dan later on mungkin saya akan upload juga untuk Cardano ya. Jadi teman-teman, kita lihat ada yang menarik dari pergerakan Cardano, dan ya nanti kita akan bahas lah detail kira-kira seperti apa. Oke? Nah, untuk Bitcoin sebenarnya saya lupa terakhir kali kita bahas Bitcoin itu sebenarnya memang dia ada potensial untuk kembali bullish. Cuma sayangnya market structure-nya kan di break teman-teman, dan sekarang kita ngelihat Bitcoin ini kembali terpressure lagi. Jadi kalau misalkan saya lihat sih pribadi dari time frame daily terutama ya, ini kita bahas dari sini dulu deh ya. Ini kan sebelumnya kita udah sempat discuss nih ke teman-teman bahwa kita ngelihat ada trend line yang terbentuk ya dari kisaran 13 April 8 September, dan terakhir pun kita mendapati rejection cukup keras di sana dengan terbentuknya si bearish engulfing pattern, dan itu nggak cuman terhadap trend line-nya teman-teman, tapi juga terhadap mendekati area exponential moving average 21 disertai dengan Fibo 50%-nya di kisaran $44.500. Jadi kalau saya rasa sih teman-teman, sebenarnya tuh kita ngelihat Bitcoin untuk bisa bullish kembali itu syaratnya simple banget. Dia at least harus berhasil breakout dari 44.500. That's it teman-teman ya. That's the key perubahan ya, the key change untuk kondisi Bitcoin saat ini, dari yang namanya terpressure oleh bearish berubah menjadi bullish. Itu syaratnya menurut saya cukup dengan dia break dari 44.500. That's it teman-teman ya. Maintaining level Fibo 61,8% pada time frame daily, ini bisa berarti menyebabkan kita melihat Bitcoin itu memang masih siap ya untuk kembali bullish kembali gitu. Dan tambahannya adalah yang tadi sempat kita tunjukkan di awal video, yaitu terbentuknya si trendline ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat secara clear ya, ini mungkin akan saya hilangin dulu exponential moving average-nya biar teman-teman bisa lihat lebih clear ya. Nah, di sini kan terdapat descending channel teman-teman ya. Kalian boleh bilang ini descending channel, kalian juga bisa bilang ini semacam falling wedge pattern, but in the end fungsi dari channel ini kita lihat adalah menjadi satu indikasi untuk kita mengetahui kapan Bitcoin itu siap untuk rally kembali. Dan syaratnya seperti yang saya sampaikan adalah berhasil breakout dari 44.500 atau Fibo 50%-nya. Dan itu berarti sekaligus breakout dari descending channel-nya atau falling wedge pattern-nya. Dan gak cuma itu, yaitu exponential moving average 21-nya. Jadi mungkin kita akan testing terhadap si exponential moving average 55-nya, and then mungkin kita mendapatkan rejection, barulah kemudian ya kita bisa lihat dia kembali rally ya, untuk atau menguat kembali gitu. Karena teman-teman lihat juga di sini nggak cuman kisaran 44.000. Jadi kalau saya tambahkan semacam resistance line sebenarnya di kisaran 47.000, ini saya yakini sebagai big fun zone untuk sellersnya Bitcoin, dan itu berada di kisaran 48.000. Jadi breakout dari 44.000 dan 48.000 itu baru benar-benar akan mendongkrak atau memberikan kekuatan untuk Bitcoin itu bisa kembali bullish dengan kekuatan yang ya saya bisa bilang cukup signifikan gitu. Karena otomatis teman-teman harus menyadari juga, jika hal itu terjadi, market structure untuk Bitcoin di mana dia konsisten terbentuk yang namanya lower high itu finally bisa berubah menjadi potential higher low teman-teman, atau higher high, sorry ya. Jadi at the same time mungkin kalian bisa consider kita bilang ini ya terserah ya, biasa orang bilang mungkin double bottom, atau mungkin dia berubah menjadi istilahnya kita bilang
ya maybe potential kita bilang ini, sorry teman-teman, saya hilangkan dulu ya. Ini mungkin kalian bisa consider sebagai potential ya inverse head and shoulders ya kan. Jadi lebih kurangnya dia kayak break, habis itu dia berubah menjadi potential bullish lagi. Jadi itulah syaratnya ya. Jadi kita harus ngelihat dia berhasil breakout atau mematahkan market structure-nya dulu. Jadi kalau misalkan dia udah berhasil create higher high di sini, ya terserah deh teman-teman, mungkin udah boleh mulai bilang ini terbentuk semacam inverse head and shoulders dan lain-lain gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, the key situation here is Bitcoin can maintain above level $44.500 dulu. Udah, that's it. Menurut saya itu adalah satu kondisi krusial yang perlu dihadapi oleh kondisi Bitcoin. Padahal ya teman-teman, kalau kita lihat nih, kemarin itu kan kita udah sempat bahas ya, ini udah bagus banget ngebentuk doji, dragonfly doji, kemudian terkonfirmasi green candle dan green candle. Cuma sayangnya rejection aja nih terjadi pada Fibo 50%. Makanya saya di sini berasumsi bahwa Fibo 50% atau kisaran 44.500 adalah key level penting untuk Bitcoin, menunjukkan ke kita bahwa mereka siap kembali untuk bullish hanya setelah itu berhasil di breakout. Alright? So, itu untuk time frame daily. Nah, kita akan take a look sedikit di time frame hourly-nya ya. Sebenarnya untuk hourly-nya sendiri, saya ada beberapa reference teman-teman. Sebentar, let me check a little bit ya. Oke, kayak saya rasa saya udah delete semuanya ya. Bagus sih kalau saya delete semuanya ya. But in the end, saya pengen remind aja ke teman-teman bahwa kita di sini ngelihat ya, dia terbentuk yang namanya trendline, dan obviously trendline ini juga perlu di break seperti yang saya sampaikan, karena ini merupakan key level kita di time frame daily yang tadi ya. Which means trendline ini itu consistently menunjukkan ke kita bahwa ya seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman, market structure-nya menunjukkan adanya lower high every time kita ngetes terhadap trendline tersebut. Jadi kalau misalkan kita berhasil breakout dari sana, itu harusnya akan menjadi indikasi yang cukup positif untuk kondisi Bitcoin-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini lagi dari time frame yang mungkin lebih kecil ya, sebenarnya untuk time frame 1 jam ini kalian bisa lihat ya bahwa si Bitcoin ini sempat membentuk yang namanya si head and shoulders pattern dan berhasil breakout atau breakdown dari si head and shoulders-nya. Sementara secara head and shoulders pattern sendiri sebetulnya target itu bisa ditentukan dari panjangnya head, dan kalian bisa copy teman-teman, which means ini sudah saya copy. Dan kalau misalkan demikian, kita lihat teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin itu bisa testing sampai lowest-nya itu di kisaran area $39.000 atau $40.000 lagi, yang berarti pada time frame daily ini kita kembali testing terhadap Fibo 61,8%. Dan tentunya kita mengharapkan kalaupun demikian si head and shoulders ini harus perform sampai ke level tersebut. Pada saat kita mencapai level tersebut, kita berharap bisa ada reversal atau bullish reversal terjadi. Dan sebetulnya sih, saya pribadi nggak expect sampai ke sana gitu. Karena harapan saya atau besar harapan saya adalah ngelihat Bitcoin itu bisa terreversal dari kondisi saat ini di kisaran golden ratio-nya. Jadi kalau kita lihat sekilas teman-teman, sebetulnya waktu lalu itu Bitcoin sempat mendapatkan bullish momentum yang cukup oke ya, karena kita ngelihat dia sempat break dari trendline terdekatnya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya, ini adalah kondisi di mana kita meyakini bahwa Bitcoin itu bisa bullish kembali karena dia berhasil break nih dari trendline ini. Cuman sayangnya setelah kita testing, kita nggak mendapatkan follow up yang cukup baik, yang ada kita malah terpressure kembali. Nah, maka dari itu di sini saya berasumsi bahwa kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini membentuk yang namanya subwave 1 dan saat ini mengejar ke subwave 2 sebelum akhirnya wave 3, wave 4, dan wave 5, yang artinya menyebabkan Bitcoin berhasil break atas trendline yang tadi kita bahas di time frame daily teman-teman. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apa yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin saat ini adalah Fibonacci kisaran area golden ratio-nya, dan itu di 61,8% serta 78,6% untuk memastikan bahwa Bitcoin ini siap memang untuk rally kembali dan menuju ke bullish lagi. Nah, untuk saat ini kondisinya teman-teman, kalau kita lihat pada closing time frame 4 jam, tepatnya di jam 7 tadi, itu menunjukkan adanya bullish engulfing pattern terbentuk, dan ini merupakan satu situasi yang menurut saya cukup positif pada kondisi Bitcoin saat ini. Maybe kita bisa ngelihat dia rebound sesaat ya, dan mempertahankan Fibo 61,8% pada recent swing high to swing low-nya. Barulah kemudian kita meyakini ada kemungkinan
Bitcoin bisa bullish kembali. Dan itu syaratnya adalah dia berhasil break dari si terbentuknya potential falling wedge pattern ini, teman-teman ya. Dan ini adalah tampilannya, lebih kurangnya seperti ini ya. Mudah-mudahan sih hal ini bisa terjadi dan Bitcoin bisa bullish kembali sehingga altcoins mungkin yang saat ini juga terkena dampaknya bisa recovery slow but sure ya, teman-teman. Dan ya, maybe next video kita akan update untuk kondisi Cardano. I think that's it from me. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. I hope you guys enjoy video ini, dan sorry banget buat suara saya yang mungkin masih bindeng dan karena saya juga belum fully recover, but yeah, still teman-teman, saya akan coba komit untuk create video supaya tetap memberikan update terbaru untuk kondisi cryptocurrency ke teman-teman sekalian, terutama untuk Bitcoin. Oke? Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys stay healthy ya. God bless everyone. Have a pleasant night, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers and bye bye.